La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mus'ab bin Umair awalnya adalah seorang pemuda yang kaya raya, yang terpandang di kalangan kafir Quraisy. Beliau lahir 14 tahun setelah lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat terkenal dengan kemewahannya, sangat terkenal dengan ketampanannya. Bahkan ketika beliau berjalan di satu tempat, wanginya tidak hilang walaupun orangnya sudah tidak ada. Inilah seorang pemuda bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Di masa-masa awal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, yaitu pada saat di rumahnya sahabat Al-Arqam, maka informasi ini terdengar oleh seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair tadi. Maka dirinya penasaran dan ingin ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pengen didengarkan olehnya. Ketika mendengar ayat demi ayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di rumah sahabat Al-Arqam, maka niscaya itu sahabat Umair hatinya langsung tergugah untuk memeluk agama Islam. Jadilah dia di antara pemuda-pemuda yang awal masuk ke dalam agama Islam. Alhamdulillah. Setelah itu, karena dirinya melakukan ibadah-ibadah tidak sesuai dengan apa yang disembah oleh nenek moyangnya, ada yang melihat bahwa sahabat Mus'ab ini sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian dilaporkan kepada ibundanya. Padahal awalnya ibunda Mus'ab ini adalah seorang yang sangat sayang kepada putranya. Tapi ketika mengetahui bahwa putranya sudah pindah agamanya, mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, maka ibundanya tega untuk menyiksanya. Yang tadinya wangi, yang tadinya berpakaian perlente, setelah diketahui keislamannya oleh ibundanya, tidak lagi disediakan fasilitas-fasilitas keduniaan. Habis sudah. Dan Umair ini kemudian disiksa oleh orang tuanya, dipaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Namun walaupun tidak diberi makan, di stop fasilitas dari keluarganya, tetap dirinya memegang teguh agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau sahabat Umair itu datang, suatu ketika baginda Rasulullah SAW berada di Masjid Quba bersama para sahabat, sahabat Umair itu datang. Yang tadinya pakaiannya indah, wanginya luar biasa, ketika datang di Masjid Quba itu, sahabat Umair sudah berubah. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya hanya satu helai burdah saja. Tidak ada pakaian yang perlente lagi padanya. Di seluruh badannya sudah banyak luka-lukanya karena disiksa oleh orang tuanya. Namun baginda Rasulullah SAW melihat sahabat Umair ini, kemudian baginda Rasulullah SAW berkata, dulu aku mengenali Umair adalah seorang pemuda yang sangat disayang oleh orang tuanya, yang sangat harum wanginya, yang sangat tampan wajahnya. Tapi sekarang dia telah berubah. Rasulullah bersabda demikian. Kemudian
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada sahabat Umair untuk berdakwah ke kota Yathrib, ketika itu belum bernama Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, maka dikirimlah pemuda yang cerdas, yang tampan, yang cakap di dalam berdakwah, yang bernama sahabat Mus'ab bin Umair tadi. Sampai di Yathrib atau Madinah, maka tersebarlah itu agama tauhid, agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebar luas di kota Yathrib atau Madinah ketika itu. Kemudian sahabat Umair itu mengikuti peperangan. Ketika di dalam perang Uhud, sahabat Umair ini membawa panji, membawa bendera kemuliaan yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Beliau disuruh membawa panji itu. Pada saat di perang Uhud, sahabat Mus'ab bin Umair ini disangka oleh orang-orang Quraisy karena ketampanannya, disangka bahwa dirinya adalah baginda Rasulullah SAW. Memang agak mirip dengan baginda Rasulullah SAW. Sahabat Mus'ab bin Umair ini kemudian karena dianggap sebagai Rasulullah SAW, maka ada seorang kafir Quraisy yang ketika itu dengan kudanya dia memotong tangannya sahabat Mus'ab bin Umair yang sedang memegang bendera atau panji Rasulullah SAW. Dia bernama Ibnu Kumayyah al-Laythi. Ibnu Kumayyah memotong tangan kanannya, dipegang oleh sahabat Mus'ab bin Umair dengan tangan kirinya. Sambil sahabat Mus'ab ini membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sahabat Mus'ab selalu membaca itu. Tidaklah bahwasanya Nabi Muhammad SAW melainkan adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala atau seorang rasul, dan telah diutus sebelumnya rasul-rasul juga. Diulang-ulang ayat ini oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Tangan kirinya dilihat oleh Ibnu Kumayyah masih memegang bendera atau panjinya Rasulullah SAW, maka dipotong lagi, ditebas lagi tangan kirinya oleh Ibnu Kumayyah. Maka tidak ada tangan lagi yang untuk memegangnya. Beliau letakkan di dadanya itu bendera atau benderanya Rasulullah SAW. Maka dilihat oleh Ibnu Kumayyah masih juga itu benderanya tidak rubuh, dipanah dari jarak jauh sampai menembus dadanya, dan wafatlah, gugurlah menjadi syuhada ketika itu juga. Inilah sahabat Mus'ab bin Umair yang wajahnya tampan sehingga orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa dirinya adalah Rasulullah SAW. Ibnu Kumayyah dengan senangnya dirinya langsung berlari ke kumpulan orang-orang kafir Quraisy dan berkata, Muhammad telah aku bunuh, Muhammad telah aku bunuh, telah terbunuh di tanganku. Tangannya sudah kuputuskan dan dadanya telah kulubangi dengan panahku. Ini yang diperkirakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengira sudah memenangkan peperangan itu. Hadirin rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari seorang sahabat Mus'ab bin Umair? Yaitu keteguhannya di dalam memegang agamanya Allah Subhanahu wa taala, keteguhan hatinya di dalam membela agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mus'ab bin Umair adalah contoh yang nyata bagi kita semua, yaitu rela berkorban, mau berkorban, siap berkorban
untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan untuk membela perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mus'ab bin Umair adalah contoh yang nyata menjual keduniaannya untuk meraih ridhonya Allah, kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Sudah apa yang kita lakukan untuk membela agamanya Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita masih sering menyakiti umatnya Rasul? Istri kita umatnya Rasul, anak kita umatnya Rasul, tetangga kita umatnya Rasul, bahkan di mana-mana banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih sering menyakitinya, berarti kita juga masih menyakiti perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah kita perbuat untuk agama Allah? Sudahkah kita rela berkorban, mau berkorban, siap berkorban untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala? Pertahankan keimanan dalam hati, pertahankan ketauhidan dalam hati, pertahankan kecintaan kepada Allah, pertahankan tujuan hanya untuk Allah, pertahankan keinginan-keinginan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, pertahankan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kekuatan ketauhidan dalam hati kita, kekuatan keimanan di dalam hati kita, anugerah ketakwaan ke dalam hati kita sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.